Kalau kalian mau mulai edit video dan bingung mau start dari mana, tenang, jangan panik. Hai, kembali lagi di close up videonya ST Media, dan di sini ada gue Ali. Di setup video kali ini kita bakalan obrolin tentang permasalahan-permasalahan umum sampai yang rumit juga. Tetapi sekarang gue mau bahas dulu nih tentang edit video, yaitu adalah bagaimana sih kita memulai edit video yang efisien. Oke, langsung to the point aja, gue mulai topiknya. Dan kalian jangan lupa juga untuk kontribusi di video ini, karena memang nantinya gue bakalan ambil ide-ide kalian juga kalau memang ada ide yang menarik juga untuk kita angkat. Dan mengapa gue mulai untuk topik kedua ini adalah tentang editing video yang efisien itu seperti apa? Ya karena jujur aja ini adalah based on my experience. Jadi ini benar-benar pengalaman gue dan juga pengalaman gue saat melihat orang sekitar gue ngedit itu seperti apa. Contohnya aja yang di ST Media itu saat ini adalah si Eko. So mungkin buat kalian yang memang baru aja terjun dan coba-coba mulai ngedit video, ya semoga aja di topik ini bisa ngebantu kalian. Jadi untuk topik pertamanya yang bingung nih gimana sih cara start untuk di dunia editing itu adalah ya cari tugasnya langsung gitu ya. Karena ya memang untuk memulai edit video itu pastinya dengan cara learning by doing, dengan cara melakukannya langsung. Nggak ada tutorial yang berturut-turut dari A sampai Z yang dikasih ke kalian yang untuk kalian ngerti semua tentang software pereditan gitu ya. Dari Premiere, DaVinci, ataupun software editing lainnya. Bahkan dari yang gratisan sampai yang berbayar pun gue udah coba, palingan bakalan ngasih kalian untuk berlatih dari tentang basic editing video itu seperti apa. Dan gue yakin kalian itu udah bisa ngerti dengan sendirinya juga gitu. Jadi tanpa perlu ikutin materi, ya apalagi dari materi-materi yang kalian gak butuhin juga. Makanya tugas ataupun praktek is the best way to learn edit video. Ya tugasnya bukan tugas-tugas profesional juga. Jangan tiba-tiba ada teman kalian yang punya event acara dan lu dibayar untuk ngedit videonya terus lu ambil karena ya sekalian aja gitu, mumpung buat belajar juga. Ya janganlah ya, kalian ngerti harusnya tuh gimana porsian kalian saat itu. Jadi tugas awal yang terbaik mungkin untuk saat ini bisa dengan cara memberi tugas pada diri sendiri. Contohnya aja kalian susun nih buat belajar apa, rencanain tuh mau bikin apa gitu ya. Contohnya kalian mau ngambil yang langsung medium ke hard gitu, kayak videonya Froyonion, desain-desain videonya, ya bisa-bisa aja. Kalian konsepin nih, apakah dari video tersebut ada video footage-nya, terus juga apa sekedar langsung motion graphic aja gitu. Ya bisa-bisa aja. Nah, di situ kalian bakal mulai tertantang nih buat nge-breakdown apa aja sih elemen-elemen yang ada di video efeknya si Froyonion contohnya. Minimal kalian cari-cari di YouTube lah tutorial efek video Froyonion itu seperti apa, dan setelah itu pasti bakal nemu dengan istilah efeknya itu apa namanya. Ya minimal kayak semacam kinetic typography sih ada. Ya seperti itulah gambaran sulitnya. Jadi poinnya di sini ya kalian perlu craving lah dengan apa yang kalian pengen coba. Contoh lain mungkin yang lebih simple gitu ya kayak intro ST Media yang lama, ya bisa aja tanpa kita tahu pun itu udah banyak yang buat tutorialnya juga. Dan tentunya bergeser ke poin kedua, ini bukan cuma untuk pemula aja tapi untuk semuanya juga perlu tahu. Jadi kalau kalian mau mulai ngedit jangan suka so ngide lah buat istilah-istilah baru kayak apa gitu ya. Ini berkaitan juga nih sama poin sebelumnya. Soalnya gini, kalian pernah gak sih ketemu teman-teman kalian ngomongin sesuatu dengan istilah kalian sendiri? Pasti pernah dong, apalagi kan kalau udah ke bawah soal produksi gini juga ya harusnya ada juga, soalnya kita juga gitu ya. Nah, biasanya akibatnya kalau kalian suka ngide buat sebutan sendiri tanpa tahu arti awalnya itu apa, nanti itu bakalan sulit nih kalau kalian pengen cari tahu gitu infonya di internet. Contohnya gini, kalau mau bikin gambar jadi kotak-kotak mukanya gitu di blur ya sebutannya gitu ya. Cuman kalian taunya efek blur aja nih. Nah, kalau kalian cari efek blur di internet, pastinya bakal nemu ya gimana cara ngeburemin muka doang gitu ya. Gambar burem gitu, bukan yang kalian pengen yaitu kotak-kotak. Karena si kotak-kotak ini punya nama sendiri yaitu adalah efek mosaik. Maka dari itu ketika kalian mencari sesuatu ya pastiin juga kalian tahu nih info tentang hal tersebut tuh apa. Jangan cari sebuah nama aja tapi artinya itu nggak tahu. Karena ini berpengaruh juga bukan cuma di edit video itu seperti apa yang lebih baiknya, tapi ketika kalian sedang menghadapi masalah, ini juga penting banget cuy. Ya kalian siap-siap lah, ini ngedit video tuh bukan cuma sekedar ngedit video itu seperti apa, tapi cara selesaiin masalahnya itu juga kayak gimana cuy. Cuma memang ini nggak sekedar ancaman biasa aja gitu ya. Ini software Adobe, salah satu contohnya itu software yang completely membingungkan. Kadang memang suka tiba-tiba error sendiri tanpa sebab. Maka dari itu untuk kalian sebagai calon editor, setidaknya harus terbiasa dan mengetahui juga apa aja sih masalah yang bisa dihadapi dan gimana cara menyelesaikannya. Sebetulnya sih simpel, kalian tinggal baca aja kode errornya itu apa sih yang bermasalah. Dan kalau kalian bingung bisa cek Google langsung dengan kode error tersebut, pasti biasanya itu udah ada solusinya. Cuma biasanya nih kalau misalkan yang kita-kita ini udah coba segala cara tetap gagal ya, biasanya itu opsi terakhirnya ya kita format aja ya komputernya biar cepet.
Itu sih dua hal yang kalian harus tanemin di mindset kalian sebelum kalian memulai coba di dunia editing. Memang banyak hal lain juga yang kalian bisa pelajari, cuma dua poin ini penting juga kalian tahu di saat kalian stuck edit video, yaitu adalah belajar sambil praktek dan selalu lakukan trial and error, plus jangan suka ngide buat istilah sendiri tanpa tahu artinya itu apa yang sebenarnya. Oke, kali ini gue juga mau share gimana sih workflow yang enak buat edit video di YouTube. Ya, at least yang saat ini sangat efisien buat kita, dan ini juga diadaptasi dengan banyak referensi dan dimodifikasi dengan kebiasaan kita sehingga kita dapat cara yang paling sesuai. By the way, ini bakalan fully verbal dan juga penjelasannya cukup singkat juga ya. Jadi pertama langsung aja ketika kita mulai edit video, ya susun dulu nih video mentahannya dari A sampai Z, awal sampai akhir, yang mana hal ini bertujuan untuk fokus kita pertama di itu disusun videonya dulu, jadi kelihatan benang merah videonya itu seperti apa, sehingga nanti inti dari video tersebut nggak berantakan. Setelah kalian susun, baru deh kalian masukin B-roll atau video sisipan jika ada untuk mengkomplementasi videonya, dan setelah itu baru kalian masukin ataupun pasang efek-efek video yang kalian mau. Yang mungkin di sini bagian kalian tuh untuk trial and errornya. Dan setelah pasang videonya selesai juga, baru kalian finishing kayak ditambahin background song, intro, bumper, outro, lower third mungkin. Nah, habis itu deh, setelah kalian pasang-pasangkan untuk di finishingnya, kalian cek videonya itu ready atau belum, kayak masih ada kesalahan atau enggak. Kalau sudah selesai, baru deh kalian render. Simpelnya mirip alur offline dan online editing aja lah ya. Nah, kan kita dibuat juga alur seperti ini ya, biar kita bisa fokus ke satu titik aja dulu, biar nggak mencar gitu. Dan mungkin kalau misalkan nantinya ada problem pun, troubleshootingnya pun nggak bakalan jauh-jauh dari kisaran yang kita sedang kerjakan juga. Melakukan hal yang beruntut ataupun step by step juga bisa memastikan kita mengerjakan video tersebut tetap konsisten. Jadi nggak belang-belang lah jadinya. Jadi kayak nggak scene A-nya lagi niat, pas ke scene keduanya ya udah kurang niatnya gitu. Jadinya nanti kualitasnya berbeda gitu. Ya BTW barusan itu nggak konkret benar atau salahnya. Setidaknya itu hal yang benar-benar kita sedang amini saat ini lah, yang udah terbaik untuk workflow kita saat ini. So mungkin itu aja dulu. Gue juga mau tahu dong gimana sih alur video editing kalian yang sering kalian lakukan sekarang itu kayak gimana? Apa sama kayak kita atau mungkin tetap kayak lebih kayak scene per scene gitu videonya? Coba komen di bawah juga, dan jangan lupa juga untuk kontribusi ide kalian buat pembahasan selanjutnya di video ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat kita dari close up videonya ST Media. Ya, semoga aja dari pembahasan gue itu benar-benar bisa kalian terima juga, bisa kalian mengerti, bisa kalian ambil hikmahnya itu seperti apa. Oke, gue tunggu juga tentang pembahasan kalian juga yang ingin kita angkat juga di video selanjutnya. So, terima kasih sudah dengerin omongan gue juga. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan follow juga Instagram ST Media. Dan jangan lupa follow untuk subscribe maksud gue ke second channel ST Media, yaitu ST Kurikuler, karena di situ banyak video random yang mungkin bisa nambah referensi video untuk kalian juga. Mungkin bisa ngisi waktu kalian juga. Oke, mungkin itu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramen Rizka Fito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.